Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi kam amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya di materi kita yang ke-9, yaitu tentang strategi pembangunan ekonomi perspektif Islam. Nah, pembahasan kita adalah pembahasan tersebut materi ke-9 di filsafat ekonomi Islam. Baik, kita mulai saja langsung ya. Nah, kegiatan ekonomi adalah bagian dari kebudayaan, karena yang melakukan ekonomi itu adalah manusia, maka yang membuat kebudayaan itu manusia. Maka kegiatan dalam ekonomi yang dilakukan manusia adalah bagian dari kebudayaan, baik kebudayaan sebagai proses maupun sebagai kebudayaan sebagai produk. Nah, ini bisa proses, bisa produk. Produk itu ada wujudnya. Contohnya apa? Contohnya ya misalnya kopiah. Kopiah itu kebudayaan mana? Kebudayaan misalnya songkok ini yang saya pakai itu adalah kebudayaan Indonesia. Ya, walaupun dulunya misalnya ada yang mengatakan dari luar, tapi setelah mengalami proses maka menjadi sebuah produk yang itu dipakai oleh orang Indonesia. Nah, kalau orang luar pakai apa itu kupluk itu yang misalnya di Arab Saudi, dan yang lain sebagainya punya ciri khas atau kebudayaan sendiri. Nah, kebudayaan ekonomi adalah bentuk jawaban manusia atas tantangan kehidupan ekonomi yang dihadapkan kepadanya. Ya. Nah, dalam segi ekonomi juga ini merupakan bagian dari kehidupan manusia. Itu kalau sesuai dengan ekonomi, bagaimana orang itu akan bertahan hidup sesuai dengan konsep atau teori ekonomi, ya. Terus dalam masyarakat selalu ada keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupannya, dan keanekaragaman itu menjadi ciri kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun. Maka zaman dulu, zaman sekarang itu era yang milenial, kebudayaannya yang terbentuk berbeda dengan zaman sebelum era milenial, ya. Nah, semua bergerak dinamis, dan dinamikanya melahirkan konflik, perubahan, dan kebaruan. Pasti ada nanti konflik, ada yang setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Nah, maka muncul nanti kebaruan, ya. Itu sudah wajar. Lanjut. Dalam pandangan trilogi tauhid, kaitannya dengan pembangunan ekonomi ini ada 3. Yang pertama ada dimensi teologis. Nah, sesungguhnya ya, dimensi teologis sesungguhnya berada dalam keyakinan dasar seorang muslim bahwa Tuhan adalah penjamin kebutuhan hidup di muka bumi, ya. Terus yang kedua, dimensi kosmologi. Kalau ini teologis itu kaitannya dengan hubungannya dengan Tuhan, karena tauhid, ya. Nah, kalau secara bahasa sudah kita bahas. Nah, yang kedua itu dimensi kosmologis, menegaskan bahwa semua kebutuhan manusia sudah tersedia di alam seisinya, kosmo, ya. Ini adalah alam, apa yang ada dalam wujud di dunia ini adalah kosmologi. Maka sudah disediakan oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia. Terus yang ketiga ada dimensi antropologi, menetapkan bahwa manusia menjadi subjek kreatif, ya, dengan kemampuan konseptualnya untuk mengeksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dari segi manusia sebagai subjek kreatif, ya. Nanti bisa sebagai objek, bisa juga sebagai objek, karena ini dimensi antropologi.
objek, ilmu tentang manusia. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu membangun kualitas pribadi manusia. Bertumbuh pada pendidikan untuk membentuk karakter dan kecerdasan bangsa. Ini yang menjadi pokok masalah ini adalah di pendidikan. Kalau mau berkualitas, ya maka kompetensi, kemampuan harus ditingkatkan melalui apa? Pendidikan. Nah, pendidikan itu ada yang formal, non formal. Nah, dalam pandangan Al-Quran, pembangunan kualitas manusia bukan hanya fisik dan duniawi, tapi juga pembangunan jiwanya, spiritualnya yang menjangkau kehidupan di akhirat. Maka ini apa kembalinya? Ke iman. Maka iman itu bisa dinamis. Kadang-kala iman itu saat meningkat, bisa juga turun, ya. Maka bagaimana cara mempertahankan keimanan ini supaya tidak lepas? Nah, terus dalam perspektif Islam, bekerja atau berusaha memenuhi kebutuhan hidup dalam kegiatan ekonomi dipandang juga sebagai kegiatan ibadah yang luar biasa nyata. Jadi kembali lagi ke niat kita bekerja itu untuk apa? Atau hanya untuk kehidupan di dunia saja, atau memang kita mencari ridho Allah, untuk misalnya kita menafkahi keluarga kita, untuk kehidupan kita, mempersiapkan untuk di akhirat juga, maka harus diniati dengan ibadah. Maka diniati dengan yang baik, maka itu bisa dianggap sebagai ibadah. Ini luar biasanya. Bukan karena ketakutan atas kemiskinan. Nah, bekerja itu bukan takut miskinnya, tapi memang kita dianjurkan untuk menjadi manusia yang berkualitas dalam bidang ekonomi. Harus bekerja. Kalau nggak bekerja, yang kita nggak mendapatkan hasil. Nah, kerja bukan karena takut miskin, karena Tuhan telah menjamin kehidupan manusia. Tetapi bekerja sebagai tuntutan kualitas manusia untuk beribadah. Ya, semuanya dibangun dengan ekonomi. Kita beribadah saja ada dimensi ekonominya itu. Coba saja kita lihat rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua sholat. Nah, sholat ini butuh untuk menutup aurat, ya. Nah, menutup aurat dengan apa? Baju didapat dari mana? Dari beli. Nah, belinya dari mana? Dengan apa? Dengan uang. Uangnya dari mana? Nah, yang baik adalah dari bekerja. Kalau meminta-minta kurang baik, maka harus bekerja. Nah, setelah sholat, zakat. Zakat juga kita mengeluarkan zakat, ada dimensi ekonomi juga. Nah, dalam zakat kita harus membeli untuk mengeluarkan zakat sesuai. Misalnya zakat fitrah, beras. Berasnya dari mana? Menanam lama. Bisa kita menanam, harus ada tenaga, ada pupuk, ya. Nah, paling simpel gimana? Beli dari mana uangnya? Ya harus bekerja lagi. Ya, tadi sholat, zakat, puasa. Puasa itu coba jangan bandingkan saja dari hari-hari puasa dengan bulan Ramadan dengan bulan biasa, itu pengeluarannya besar mana? Pasti besar waktu bulan puasa, karena apapun dibeli. Ya, belinya dari mana? Dari uang. Dengan apa kan? Dengan uang. Uangnya dari mana? Ya harus dengan kerja. Puasa, ya kan? Terus ada tadi sholat, zakat, puasa, ya, haji bagi yang mampu. Apalagi haji ada ibadah maliyahnya, ya, ada ibadah jasmaniahnya juga. Nah, maliyah berkaitan dengan harta. Untuk mendaftarkan haji, untuk berangkat ke sana juga butuh yang namanya harta. Maka harta ini berkaitan dengan bagaimana kualitas kita bekerja untuk mendapatkan harta dan diniati untuk beribadah.
Nah, untuk itu Al-Quran menganjurkan manusia mencari rizki yang halal dan menghindari yang haram, untuk mengikuti jalan mengikuti jalan setan. Ini harus dihindari. Lanjut. Nah, bekerja mencari rezeki yang baik adalah bagian dari bersyukur. Ya. Nah, rasa syukur kita itu bagaimana ya? Kita bekerjanya yang harus yang halal, ya, atas karunia-Nya. Nah, wujud lain dari bersyukur adalah membelanjakan rezeki yang didapat di jalan Allah. Dapatnya itu harus halal, dibelanjakan dengan jalan yang jalan Allah. Itu wujud dari syukur juga. Ekonomi dalam perspektif Islam menjelaskan tentang rezeki halal, yang halal, baik dan berkah. Ya, ada etika juga. Nah, dalam realitas kehidupan terjadi adanya kesenjangan dan ketidakadilan. Pendapatan yang semakin tajam. Dalam kaitan ini diperlukan kekuasaan negara atau pemimpin yang efektif agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Lanjut, yang kedua tentang stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Nah, negara sesungguhnya dibangun untuk menciptakan keamanan, ketenangan, dan kedamaian bagi warganya. Negara yang tidak dapat mewujudkannya adalah negara yang gagal. Nah, negara dalam perspektif teologi tauhid adalah alat untuk mencapai tujuan mewujudkan keamanan, kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, kekuasaan negara ini diperlukan untuk mekanisme hierarkis kekuasaan bagi usaha mewujudkan tujuan negara. Maka trilogi tauhid menjadi dasar etika kekuasaan yang memandang kekuasaan bukan tujuan tetapi amanat yang harus dijaga. Lanjut. Nah, secara teologis kekuasaan ini mutlak milik Allah, bukan milik manusia. Ini secara teologis ya. Terus secara kosmologis, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk tindakan merusak lingkungan hidup dan kehidupan alam semesta. Sedangkan secara antropologis, kekuasaan dalam suatu negara harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bangsa ini siapa ya? Manusia, karena antropologis. Nah, ini kosmologi kaitannya dengan alam semesta. Teologis, bukan milik manusia tapi ini Allah, karena pandangannya adalah religion atau agama. Lanjut. Ketiga tentang keadilan, pemerataan dan pertumbuhan. Nah, dalam kaitan dengan strategi pembangunan ekonomi nasional Indonesia, persoalan berkaitan dengan masalah keadilan, pemerataan dan pertumbuhan, dan mana yang harus dilakukan, ya, ini mana yang harus dilakukan, mana yang harus didahulukan, ya. Maka sebagian ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi harus didahulukan. Karena kalau tidak ada pertumbuhan, maka tidak ada yang dapat diratakan dan dibagikan secara adil. Nah, maka pertumbuhan dulu. Nah, Indonesia harus berfokus pada pertumbuhan dulu. Ya, penciptaan lapangan kerja, banyaknya lapangan kerja. Nah, nanti akan tumbuh. Nah, setelah itu baru diratakan. Nah, dalam perspektif Al-Quran, setiap penghasilan dan kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya adalah ada hak orang lain di dalamnya. Negara harus mengambil dari kekayaan warganya dan mengaturnya untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Apa itu? Ya, bisa lewat zakat, atau ketika negara ini bukan agama yang berasaskan agama, maka lewat pajak. Nah, Al-Quran mencela kecenderungan menumpuk harta untuk memenuhi kepentingan ambisi pribadi. Pertumbuhan yang tidak berdasarkan pada prinsip keadilan maka
tidak akan melahirkan pemerataan, malah akan melahirkan kesenjangan yang ujungnya akan melahirkan konflik, kekerasan sosial politik yang mengancam pertumbuhan itu sendiri, maka nggak bisa berkembang ya negara itu ketika ada konflik dan lain sebagainya. Dimanapun kita lihat ketika konflik maka akan berimbas pada ekonomi. Lanjut, yang keempat, pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Nah, ini ada materialisme, hedonisme, dan konsumerisme telah menjadikan uang sebagai ukuran segala-galanya. Uang bukan lagi menjadi alat, tetapi menjadi kekuasaan dan tujuan, pada akhirnya melahirkan keserakahan dan kerakusan tanpa batas. Ya, ini sikap hidup hedonisme, konsumerisme, materialisme itu dampaknya. Nah, hidup dan alam semesta adalah pemberian yang diterima manusia apa adanya. Ya, dikasih hidup ya memang harusnya diterima apa adanya oleh Tuhan, gitu kan. Nah, manusia bukan hidup karena dirinya dapat menciptakan hidup yang ada di dalam dirinya. Emang kodrat apa? Allah itu yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, ya. Nah, hal yang sama juga berlaku pada dalam kematian yang tidak dapat dihindari. Ya, jangankan harta, ya, nyawa pun kita itu ya akan diambil oleh Allah, gitu kan. Dan diketahui sebelumnya bagaimana, kapan, dan di mana kematian datang. Nah, karena itu pola hidup sederhana untuk tidak bermewah-mewah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjauhkan korupsi serta pemborosan kekayaan yang tidak ada gunanya merupakan strategi pembangunan yang harus dicontohkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Nah, sekarang banyak tontonan memamerkan kekayaan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu nggak kurang baik kalau menurut pendapat saya, ya, karena ada sifat boros dan lain sebagainya itu yang berlebihan. Terus yang kelima atau yang terakhir ya, tujuan ekonomi Islam. Kita harus ketahui ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik tapi juga non fisik. Ekonomi bukan hanya untuk menemukan kemakmuran jasmani saja, tetapi kemakmuran rohani juga. Nah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang pendek. Kata ini dunia itu berasal dari kata dana yang artinya koruba, yaitu dekat, maka tujuan akhirnya adalah akhirat, ya. Dengan tujuan ekonomi Islam secara teologis adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan dengan cara menggali potensi ekonomi yang ada di dalam semua ciptaan Tuhan. Secara kosmologi, kegiatan manusia selalu ada dalam ruang kehidupan kosmik karena ia tanggung jawab manusia adalah memelihara dan melakukan perbuatan baik dalam ruang kosmik yang mana manusia tidak pernah terlibat dalam penciptaannya. Jadi, alam ini yang menciptakan bukan manusia, nggak pernah terlibat. Kita harus terima padanya dunia seperti ini. Nah, maka harus dipertimbangkan bagaimana ekonomi Islam ini harus menciptakan untuk keberlanjutan alam ini. Apakah harus kita keruk semuanya dan lain sebagainya hingga habis dan tujuh kita tidak dapat merasakan apa-apa. Terus secara antropologis, kegiatan manusia selalu berlangsung dalam realitas kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Nah, bekerja sama saling menguntungkan. Maka ekonomi Islam ini sebenarnya menolak monopoli orang per orang dan kelompok, apalagi berbasis konspirasi kepentingan elit politik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, ya. Pada pertemuan materi 9 ini nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.